Oke, setelah kemarin kita berhasil memasang iReport ke NetBeans, maka berikutnya adalah kita bisa mulai untuk membuat laporan. Nah, sebelum mulai membuat laporan, pertama-tama kita harus menghubungkan dulu NetBeans dengan database kita. Jadi, kalau kita membuat laporan, kita bisa mengambil data dari database yang terhubung itu. Nah, untuk menghubungkan NetBeans dengan database, pertama-tama Anda buka ini, services. Ada menu services di sebelah kiri, ya. Lalu Anda pilih database, ya, database. Ini Anda expand. Nah, kita tidak menggunakan JavaDB, tapi kita menggunakan yang driver ini. Nah, ini adalah beberapa driver yang sudah disiapkan oleh NetBeans. Nah, kita akan menghubungkan ke database Oracle Express, ya. Kita akan menghubungkan ke database Oracle Express. Maka kita pilih yang ini, Oracle Tin, drivernya, klik kanan, connect using. Nah, Anda perhatikan ini adalah settingan untuk terhubung ke Oracle Express-nya. Nah, bagian-bagian yang ada di sini sebenarnya adalah bagian-bagian dari connection string. Nah, ini Anda bisa lihat ada JDBC URL. Ini adalah connection string yang kita gunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database Oracle-nya. Nah, kita tinggal cocokkan saja database-nya di mana, localhost. Kalau memang di komputer yang sama, port-nya apakah sudah benar, nama SID-nya, lalu user password-nya apakah sudah benar semua. Nah, jika Anda sudah men-setting semua ini saya biarkan ya karena ini sudah benar semua, maka kita tinggal tes connection. Ketika muncul keterangan connection succeed seperti ini, maka koneksi kita sudah berhasil, ya. Koneksi kita sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita tinggal next. Nah, skemanya kita biarkan ke HR karena kita login menggunakan user HR ya. Ini user, maka skemanya biarkan saja. Kita next lagi. Nah, kita bisa memilih nama. Kita biarkan seperti ini, nama defaultnya, atau kita ganti sendiri, terserah. Kalau sudah, kita tinggal finish. Nah, seperti Anda lihat, ini sudah muncul. JDBC, Oracle Tin, @localhost, XIM, /1, HR, on HR. Ya, ini HR. Nah, Anda lihat tabelnya juga sudah bisa terambil di sini. Oke, itu adalah cara untuk menghubungkan NetBeans dengan database yang Anda inginkan. Oke, setelah kita menghubungkan NetBeans dengan database kita, ya, sesuai dengan karena kita sudah bisa menampilkan seperti ini ya, itu sudah berarti sudah bisa connect. Nah, maka sekarang kita sudah bisa mulai membuat laporan. Nah, cara paling sederhana dan paling cepat ya untuk membuat laporan yang dalam tanda petik siap pakai ya, kita bisa memanfaatkan report wizard dari e-report. Nah, pertama-tama untuk melakukan itu kita buat dulu project baru. Kita new project. Saya pakai Java with int, Java application, next. Java application 5, oke, saya ganti saja test report. Nah, seperti ini. Oh, sudah ada. Test report 2. Oh, sudah ada 3. Nah, test report 3. Ya, namanya sudah ada ya. Maka bukan saya mau buat 3 gini bukan enggak, tapi namanya sudah ada tadi. Oke, kalau sudah selesai kita bisa finish. Nah, di bagian source package ya, setelah kita membuat project di bagian source package, kita buat folder baru. Namanya report. Nah, membuat folder ini tidak harus, tetapi akan lebih baik jika kita memisahkan antara form kita dengan report kita pada folder-folder atau package-package yang berbeda. Jadi kita manajemennya atau pengaturannya lebih mudah.
ya. Nah, kita sudah buat report di sini, folder. Sekarang kita klik kanan lagi, new. Nah, di sini ada opsi report wizard. Tapi jika tidak ada, Anda bisa pilih other, lalu Anda cari report di sini, dan di sini ada report wizard. Kita next ya, kita pilih report wizard, kita next. Nah, di sini kita bisa memilih dulu template-nya mau kita pakai seperti apa. Dari yang blank, landscape maupun letter ya, portrait maaf, ataupun landscape. Lalu ada juga yang sudah memiliki desain. Nah, saya coba pilih yang sudah ada desainnya. Saya pilih yang ini, leaf green. Saya next. Kita beri nama tes, ini ya, JRXML-nya tes. Ini nama reportnya. Kita next lagi. Sebelum kita next ya, pastikan ini sudah benar src/reports. Ini lokasi filenya. Next lagi. Nah, di sini kita bisa memasukkan query-nya. Nah, di awal kalau Anda baru saja membuat report untuk pertama kali, tampilannya seperti ini. Ya. Untuk agar bisa keluar seperti ini, ada pilihan HR atau HR lokal gini ya, dari tampilan awal ini, kita buat new dulu. New. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk data source-nya. Nah, kita pilih yang ini, NetBeans Database JDBC Connection. Kenapa milih yang ini? Nah, sebelumnya kan kita sudah mengkoneksikan NetBeans kita dengan database yang menggunakan service itu. Nah, kita gunakan yang ini agar apa? Agar service-nya kelihatan, muncul. Nah, ini connection-nya ini. Ini connection yang kita buat di service tadi. Kalau sudah, kita berikan nama. Saya kasih nama saja HR lokal 2. Misal seperti ini. Karena tadi sudah ada HR lokal yang pertama. Sudah saya buat. HR lokal 2. Barisnya seperti ini. Kalau sudah, kita tes. Nah, connection test successful. Maka sudah berhasil. Kita save. Nah, di sini muncul query. Kita mau masukkan query seperti apa? Kita buat query yang sederhana saja. Select employee ID, last name, salary, department ID, job ID from employees. Nah, saya mengambil employee ID, last name, salary, department ID, dan job ID. Perhatikan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ada 5 kolom. Nah, query biasanya butuh titik koma. Di sini tidak perlu. Jadi biarkan saja tanpa titik koma. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Nah, kalau query Anda di sini benar, maka ketika Anda next, kolom hasil query Anda akan muncul. Saya tadi ngomong ada 5 kolom, maka di sini juga ada 5 kolom. Nah, di sini kita bisa masukin satu persatu seperti ini ya. Seperti ini, kita bisa masukin satu persatu, atau kita bisa juga kembalikan satu persatu jika memang kolomnya tidak kita perlukan. Jika kolomnya tidak kita perlukan, kita bisa keluarkan juga. Kalau kita perlu semua, ya sudah, kita masukkan semua pakai tombol yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah selesai menentukan kolom apa saja yang kita gunakan, kita next. Nah, di sini ada grouping. Grouping ini pengelompokan datanya. Tapi nanti, ya, grouping ini bisa kita lakukan pada saat kita mengedit laporan. Jadi, tidak dilakukan sekarang pun tidak masalah. Kita next dulu. Selamat ya, congratulations. You have successfully created a new report. Klik finish to generate it. Kita tinggal tekan finish untuk menggenerate reportnya, untuk membuat report. Nah, ini adalah desainernya. Ini adalah tampilan dari desainernya. Ada 3 tampilan ya, ada desainer, ada XML, dan ada preview. Nah, kalau Anda klik preview, Anda bisa melihat datanya atau kira-kira reportnya nanti kalau dicetak seperti apa tampilannya. Nah, ketika reportnya nanti mau dicetak atau dijadikan PDF, tampilannya seperti apa. Ini ada beberapa halaman, ada 1 of 3, maka kita bisa klik halaman. Di sini kita bisa ketik sendiri, misal seperti ini, ya, atau kita bisa navigasi di sini.
Nah, tampilan ini tidak bisa kita gunakan untuk mengedit. Yang bisa kita gunakan untuk mengedit adalah tampilan yang ini, desainer ini. Oke. Nah, setelah kita membuat laporan seperti ini sebenarnya laporannya sudah jadi. Tetapi ini kan masih sesuai template-nya, masih kita menggunakan query mentah. Kalau kita mau manipulasi laporannya, kita lakukan di desainer ini. Nah, jadi langkah berikutnya adalah jika laporan ini dirasa sudah cukup, ya kita tinggal pakai. Tapi jika belum cukup, maka kita perlu melakukan editing. Oke, setelah kita punya report yang sudah kita buat dengan report wizard ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengedit, kita sudah bisa mulai untuk sedikit memodifikasi tampilan dari report ini. Nah, jika Anda ingin menambahkan komponen-komponen lain seperti nambah gambar atau nambahkan grafik atau mungkin nambahkan tulisan-tulisan, garis dan sebagainya ya, Anda bisa menggunakan palet. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada palet. Jika palet ini tidak keluar ya di tampilan NetBeans Anda bisa menggunakan ini. Ada window, ada reset window. Nah, ini untuk mengembalikan tampilan window ke tampilan semulanya, ke format semulanya. Nah, di palet ini kita bisa menambahkan chart, kita bisa menambahkan frame, image, line, text field, dan lain sebagainya ya. Anda bisa lihat sendiri. Nah, tetapi untuk menambahkan ini, Anda perlu memahami dulu tentang ini. Anda lihat di template laporan, kalau kita buka preview seperti sebelumnya, ini ada detail dari laporannya ya. Detail tampilan laporannya ketika dicetak. Tetapi pada desainer ini agak berbeda tampilannya. Di sini jika Anda lihat ada beberapa bagian yang bisa kita pecah-pecah. Ini ada page footer, ada kolom footer, lalu di sebelah sini ada detail, lalu di sini ada kolom header, dan di sini ada title. Ya, ada title. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Ini ada juga page header, tapi sebentar saya coba maksimum bandwidth. Nah, ini dia, ada juga page header. Nah, masing-masing ini memiliki perbedaan. Jadi kita tidak bisa sembarangan, oh gambar, biar di atas kita taruh di sini, kolom header gini, karena kan kolom ya. Nah, tidak seperti itu. Anda harus tahu kira-kira kalau saya menaruh objek di salah satu ini, jadinya seperti apa. Nah, kita lihat dulu pertama-tama nih. Ini di sini sudah ada gambar daun dan leaf green title. Ini sebenarnya adalah judul dari laporannya. Saya ganti dulu aja wis biar lebih enak. Laporan karyawan ARY seperti ini. Subtitlenya saya rasa tidak perlu, maka bisa saya hapus, tekan delete. Nah, sudah seperti ini aja. Nah, kita lihat di preview. Nah, Anda lihat laporan karyawan ini muncul di atas seperti ini. Dia ada di title. Ini namanya adalah title. Nah, ini bisa kelihatan ya, title. Sehingga dia muncul sebagai judul dari laporannya. Di bagian judul laporan. Ada juga page header. Page header ini sebenarnya untuk apa istilahnya itu awalan dari setiap halaman. Kita buktikan. Saya pakai palet, saya coba masukkan sebuah rectangle, sebuah kotak ini aja. Nah, ini kotak ini. Kotak ini saya ganti warnanya menjadi warna merah. Nah, ini kotak ya. Saya masuk properti, ada back color. Back colornya saya ganti dengan warna merah. Oke, nah seperti ini. Kita lihat, kira-kira muncul di mana kotak ini. Review. Nah, ini ada ya kotaknya ya, page header, di page header ya. Kita coba ganti ke halaman berikutnya, karena ini ada, kalau tidak salah ada 3 halaman. Kita coba lihat. Halaman berikutnya, loh, kotaknya muncul lagi, karena dia muncul pada page header. Jadi sebagai header atau awalan dari setiap halaman laporannya. Ya. Nah, kalau permisalan kotaknya ini Anda masukkan ke title, tentu saja berbeda. Perlakuannya berbeda. Kita lihat review. Nah, dia hanya muncul di sisi
judul laporan saja. Kalau halaman saya ganti, nah tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Nah, sekarang coba kita masuk ke yang berikutnya, yaitu kolom header. Kolom header. Coba nih, kalau kotaknya saya masukkan ke kolom header, apa yang terjadi? Seperti ini. Coba, lalu saya preview. Nah, ini kotak ini Anda lihat dia muncul pada bagian bawahnya kolom ya, sama seperti di sini. Kalau halamannya saya ganti, nah di setiap kolom ya, setiap bawahnya kolom selalu akan muncul kotak ini. Ini berbeda dengan tadi page header, beda ya, berbeda karena ini di kolom header. Ya, kalau misalnya saya taruh di atasnya kolom, misal ini saya tarik, saya pindah nih garis ini. Kolom-kolom ini saya pindah ke bagian bawah. Lalu ini juga ada garis, harus saya pindah juga ya, biar kelihatan. Seperti ini. Ini kita rubah dikit tampilannya. Nah, seperti ini kita lihat preview. Nah, sekarang garisnya pindah ke atas. Kotaknya pindah ke atas. Dan ini juga kalau Anda lihat garisnya pindah ke atas. Ya, kenapa? Karena di sini garisnya saya pindah ke atas. Ini. Oke. Agak sulit ngekliknya. Saya harus agak turun dikit. Nah, ini dia garisnya. Nah, ini saya pindah ke atasnya dari nama kolom. Nah, seperti ini. Nah, ada jerahnya kan ya. Nah, itu adalah kolom header. Jadi dia akan mengikut pada setiap kolomnya. Loh, ini kolom, ini ada kotaknya. Kolom lagi ada kotaknya. Nah, sekarang bagaimana dengan detail? Nah, kalau detail ini Anda lihat sendiri aja ya. Saya coba pindahkan seperti ini. Ya, lalu saya tarik sedikit ke bawah. Saya masukkan kotaknya ke bagian detail. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini ya, saya masukkan ke bagian detail. Ini detail 1. Kita preview. Loh, sekarang kotaknya muncul berkali-kali. Pada apa? Pada tiap baris. Ya, pada tiap baris. Loh ini, setiap ada baris kotaknya pasti muncul. Setiap ada baris kotaknya pasti muncul. Nah, detail ini adalah setiap baris data Anda pada laporan. Setiap baris data Anda pada laporan. Itu adalah Itu adalah detail. Makanya muncul berkali-kali kotaknya. Dia dianggap sebagai satu baris seperti itu. Kok jedanya jauh sekali ya? Ya karena Anda lihat ini space-nya kan jaraknya lumayan. Kalau mau lebih sempit, ya ini kita naikkan dikit, kita tempelkan dengan garisnya. Saya pindah kotaknya saja ke bawah, lalu saya dempetkan. Nah, kalau Anda lihat preview, nah Anda lihat ini jadi lebih dempet. Nah, itu dia. Nah, lalu selain itu Anda lihat di sini ada kolom footer, ya, ada kolom footer. Di sini saya taruh ada kotaknya juga lah, ini kolom footer. Saya pindah halaman lain, ada kolom footer juga. Nah, ini bukan page footer ya, karena di sini kalau Anda lihat setiap halaman kolomnya ini disebutkan lagi, sehingga ininya garisnya ini juga akan ikut muncul. Kalau kolom disebutkan, garis ini pasti muncul di footernya. Seperti itu. Kalau header, kotaknya akan muncul di atas. Kotak ya, bukan garis. Terakhir adalah page footer. Nah, kalau di atas ada page header, untuk header setiap halaman, maka ini ada page footer, yaitu untuk untuk footer setiap setiap halamannya. Review. Kotaknya pindah ke sini. Itu adalah page footer. Itu ya. Jadi, sebelum Anda meletakkan sebuah objek, pastikan Anda tahu dulu dia itu mau Anda letakkan di mana. Di page header kah? Di kolom header kah? Di title kah? Di kolom footer kah? Atau di page footer? Seperti itu.
Oke, coba sih ini saya sudah punya garis ya. Saya coba perpanjang seperti ini biar lebih jelas untuk setiap bawah halaman ya, setiap akhir halaman, setiap halamannya ya, kok setiap akhir halaman. Udah lihat? Nah, ini jadi muncul di setiap halaman ya, paling bawah sendiri. Lalu untuk membedakan saya coba masukkan, ini saya coba ganti gambarnya. Ini kan gambarnya ini ya, awalnya ya. Daun saya coba ganti, properti, ini dia. Oh, bukan. Saya coba ganti hyperlink. Oh, bukan. Oke lah. Bisa coba delete saja, saya masukkan gambar baru. Image, image. Mana ya image? Ah, ini dia. Image. Nah, di sini image-nya saya langsung mau pakai contoh gambarnya kampus, logonya kampus. Di picture, nah ini logo kampus. Sambil yang ini aja. Oke, besar sekali. Kita kecilkan dulu. Biar tidak terlalu itu. Tuh, kok putih semua? Oke, kita ganti dulu. Gimana ya? Harusnya saya punya gambar kampus yang lebih kecil. Logo. Nah, ini dia. Tapi kita harus kecilkan dulu karena ini oversize. Kita kecilkan dulu. Nah, misalnya seperti ini. Lalu saya preview. Nah, ini keluar gambarnya. Itu ya, itu untuk bagaimana caranya kita mengedit laporan kita ya. Jadi yang utama ya tergantung. Anda tidak perlu ini ya, tidak perlu membuat laporan itu terlalu indah tampilannya, tidak perlu. Yang penting apa? Informatif karena ini laporan ya. Informatif karena ini laporan. Yang kedua tentu saja mudah dibaca. Jadi jangan sampai ada background hitam, tulisannya atau backgroundnya merah, tulisannya hitam atau backgroundnya kuning, tulisannya merah, atau warna-warna yang terlalu kontras sehingga tidak bisa dibaca. Itu. Oke, ini adalah untuk mengedit gambar, mengedit dari tampilan laporannya. Nah, selain mengedit seperti ini, kita bisa melakukan hal-hal lain lagi. Seperti apa? Kita bisa mengelompokkan data di laporannya. Mengelompokkan data di laporan, atau kita juga bisa membuat laporan ini bekerja dinamis. Bekerja dinamis maksudnya apa? Kalau ini Anda lihat, nah ini kan mengeluarkan data secara keseluruhan ya. Nah, kita buat seperti ini. Misal nih, saya mau menampilkan hanya yang IT Proc saja. Atau saya mau menampilkan hanya yang FI account saja. Nah, bagaimana caranya? Itu ada juga dengan memanfaatkan parameter. Jadi selain kita mengelompokkan data, kita juga bisa untuk memanfaatkan parameter. Oke, setelah kita bisa mengedit tampilan ya, di sini saya sudah sedikit merapikan lagi tampilannya ya. Nah, kita juga bisa melakukan beberapa hal lain pada laporan kita. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita bisa melakukan grouping pada data, grouping pengelompokan ya, grup. Kita juga bisa membuat laporan ini menjadi sedikit dinamis dengan menggunakan parameter, atau kita juga bisa menambahkan grafik. Jadi kalau laporannya berupa tabel, kita bisa tambahkan visualisasi dengan menggunakan grafik. Nah, pertama-tama kita bahas dulu tentang bagaimana mengelompokkan data, ya, bagaimana mengelompokkan data. Nah, jika Anda lihat di sini, ini ya, ini adalah hasil dari laporannya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada
Ini tampilannya. Oke lah, nggak apa. Di sini kalau Anda lihat, di sini ada job ID, ada departemen ID. Nah, kalau Anda lihat di sini, departemen ID maupun job ID, ini ada yang kembar. Ada beberapa yang kembar. Jadi seperti ini, ada IT Prop, ini ada beberapa kali, FI Account, ini ada beberapa kali. Lalu ini departemen ID 30 ini juga ada beberapa, lalu PU Clerk ada lagi, ST Clerk tambah banyak lagi, departemen ID 50 juga tambah banyak lagi. Nah, dengan memanfaatkan data-data kembar ini, kita bisa melakukan pengelompokan data. Ya, namanya kelompok berarti ada satu kesamaan pada data-data tersebut. Nah, untuk melakukan pengelompokan data, pertama-tama saya mau coba kelompokkan dulu dengan apa? Dengan menggunakan ini dulu, departemen ID-nya dulu. Ya, saya mau kelompokkan datanya berdasarkan departemen ID. Nah, untuk melakukan pengelompokan data, kita masuk ke report inspector seperti ini ya. Report inspector, laporannya ya. Anda klik kanan di sini, ini tulisannya null, tapi sebenarnya ini nama query-nya. Karena kita menggunakan wizard, default-nya adalah null. Kita klik kanan di sini. Nah, di sini ada yang namanya add report group. Add report group. Maka kita oke. Kita klik di sini, add report group. Nah, di sini kita akan diminta menyebutkan nama grupnya apa. Lalu, kolom apa yang digunakan untuk melakukan pengelompokan. Ini ada kolom, ada juga beberapa parameter. Paling mudah kita gunakan kolom. Saya mau buat kelompoknya berdasarkan bagian. Departemen adalah bagian. Kolomnya apa? Grupnya departemen ID. Departemen ID. Kita next. Add group header, add group footer. Oke, kita add dua-duanya. Kita finish. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, bagian group header-nya muncul, bagian group footer-nya juga muncul. Di tampilan report-nya juga ada perubahan. Anda lihat ini, ada group header, ada group footer. Nah, setelah kita bisa jadi seperti ini, kita bisa memanfaatkan field yang tadi. Kita masukkan dulu departemen ID-nya ke ini, ke bagian group header-nya. Ini ya, saya ulang lagi, departemen ID, kita tarik masuk ke dalam group header-nya. Ini, ini sudah penuh. Oke, saya delete dulu. Departemen ID masuk ke group header-nya, bagian. Nah, ini kita bisa milih mau masukkan field value atau memasukkan hasil dari agregasi. Nah, agregasi ada count, distinct count, dan lain-lain. Karena kita mau coba dulu berhasil atau tidak pengelompokan kita gunakan field value dulu. Field value, lalu kita oke. Nah, ini muncul sebuah field di sini. Nah, muncul sebuah field di sini. Field departemen ID. Nah, saya kasih keterangan biar jelas kelompoknya itu yang mana. Saya kasih keterangan sebuah static text. Nah, di sini ada static text ya. Static text. Di sini saya kasih tulisannya apa? Yaitu kode bagian. Nah, kode bagian kecil ya. Saya coba perbesar saja sekaligus dengan ininya. Untuk memperbesar saya masuk ke bagian font. Nah, ini fontnya ya. Fontnya tetap sans serif tapi ukurannya saya ganti ke 14. Nah, kode bagian. Departemen ID-nya juga sama, saya ganti ke font ukuran 14. Nah, ini dia. Sans serif saya ganti ke 14. Sip. Jadi kalau nanti Anda menemukan tulisan yang font yang kelihatan beda sendiri, itu adalah pengelompokan datanya, hasil dari grupnya, hasil dari pengelompokan datanya. Oke, sekarang kita masukkan seperti ini dulu, kita coba preview. Nah, Anda lihat di sini, departemen ID, job ID, employee ID tetap ya. Ini karena ini kolom header-nya. Nah, di sini juga tidak berubah posisinya. Kode bagian departemen ID, kita lihat preview. Kode bagian 90, loh 90 semua. Ini adalah orang-orang dan jabatan yang ada di departemen ID 90. Kode bagian 60, loh 60 semua. IT programming. 103 dan lain-lain. Kode bagian 100, loh. Ini kenapa space-nya jauh ya? Ya karena ini group footer-nya. Kalau mau ya kita bisa tarik dikit. Nah, jadi ketika kita jalankan loh, jadi lebih depth.
Ya, di sini Anda bisa lihat bahwa pengelompokannya sudah berhasil. Cuman apa? Ini loh, Departemen ID, Job ID, Employee ID, Last Name. Nah, ini kolomnya ini kok masih di atas ya? Kurang bagus. Saya pindah kolomnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 atau segini aja. Saya blok saja seperti ini. Saya pindah. Nah, ini sudah ya. Kepindah sama garisnya juga sudahan. Sudah keklik sama garisnya juga. Saya pindah semuanya ke bawah sini. Seperti ini. Bisa naikkan dikit. Ini coba saya naikkan dikit. Nah, kolom headernya saya tutup sedikit. Nah, seperti ini. Hasilnya gimana? Kita lihat. Review lagi. Nah, sekarang Anda lihat ya. Kode bagian departemennya, lalu ini baru kolomnya. Sekarang, karena kolomnya pindah ke group header, Anda lihat setiap kali menyebutkan kode bagian, kolomnya masuk. Kode bagiannya ganti, kolomnya masuk lagi. Kode bagiannya ganti, kolomnya masuk lagi. Nah, di sini menurut saya lebih enak dilihat daripada kolomnya satu di atas. Ya, menurut saya lebih enak dilihat daripada kolomnya cuma satu di atas sendiri. Lalu kode bagiannya yang memisah-misah. Nah, misal seperti itu. Pengelompokan data kita sudah berhasil. Ini kalau Anda lihat sampai halaman terakhir, loh ini kode bagian 50 banyak ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan juga ke grup footernya. Saya coba masukkan di grup footer. Saya coba masukkan di grup footernya ini adalah jumlah karyawan. Ya, kalau di atas ini kode bagian, di sini kita masukkan jumlah karyawan. Oke, sekarang agar mempercantik, saya coba masukkan dulu sebuah rectangle. Ya, rectangle di grup footer. Saya buat di bagian sini tengah sini aja. Saya tarik seperti ini. Lalu saya kasih full color-nya itu putih saja. Oke, lalu back color-nya saya kasih warna karena bawahnya merah saya kasih warna abu-abu saja seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi abu-abu dan warna putih. Lalu saya coba bisa enggak ya ordernya saya berikan ke send to back. Oke, tidak ada. Kita coba dulu saja. Oke, ini feel-nya solid ya. Feel-nya cuma satu macam, feel-nya solid. Oke, sekarang coba kita masukkan tulisan di atasnya. Nah, ini dia. Agak sulit memposisikan ininya kotaknya. Ini saya masukkan di sini biar sejajar. Sip. Nah, di sini saya masukkan apa keterangannya? Saya beri keterangan jumlah karyawan. Saya fontnya saya ganti menjadi serif 14 seperti yang tadi juga. Ini saya tarik dempet. Nah, terlalu dempet nggak bisa. Oke. Jumlah karyawan, lalu di sini saya kasih juga sekarang jumlah karyawannya berapa. Nah, memasukkan jumlah karyawan, caranya mirip dengan memasukkan ini, departemen ID ini. Nah, kita kembali ke field lagi. Field ya, departemen ID, seperti ini ya. Saya masukkan ke sini. Atau kalau kita mau lebih spesifik, kita menggunakan employee ID saja. Kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke ini ya, ke group footer. Nah, sekarang kita nggak minta field value. Kita nggak minta field value-nya. Kan field value-nya kan sendiri-sendiri, 101, 102, 103, dan seterusnya. Di sini kita pilih yang aggregate function-nya. Kita pilih apa? Count. Ingat, menghitung jumlah karyawan itu selalu, bukan selalu ya, tapi rata-rata menggunakan count. Saya oke. Nah, ini. Oke, ini saya drag ke sini, saya naikkan dikit. Nah, ini dia, biar sejajar. Nah, seperti ini misal ya, atau saya sejajarkan ini saja.
Lalu ininya saya ganti juga dengan 14. Nah, serif 14 biar lebih kelihatan saya kasih bold. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya ketika saya preview. Nah, ini. Kode bagian 90, jumlah karyawannya 3. 1, 2, 3. Pindah ke kode bagian berikutnya, kode bagian 60. Ini kenapa dempet? Karena ini jaraknya ya. Kalau mau lebih lebar, kita tarik dikit ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini jaraknya jadi lebih kelihatan. Kode bagian 60, jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka keluar 5. Kode bagian 100, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh untuk memberikan grouping atau pengelompokan data. Nah, grouping sendiri kita juga bisa menambahkan grouping tambahan. Jadi misal nih, saya mau menambahkan lagi add report group ya. Saya sekarang setelah departemen ID, saya mau pakai job ID. Jabatan. Next, finish. Nah, ini dia, Anda lihat. Jadi, ini ada grup header, yaitu bagian. Lalu di dalamnya kita ada lagi grup jabatan. Jadi, setelah kita mengelompokkan berdasarkan bagiannya karyawan, kita kelompokkan lagi berdasarkan apa? Berdasarkan jabatannya. Nah, caranya sama sih, kita tinggal field, tarik job ID-nya ke jabatan header. Seperti biasa kita pilih field value dulu karena ini untuk headernya. Lalu kita kasih static text lagi. Nah, ini kita kasih inisial jabatan misal. Lalu di sini juga kita kasih ini 2, saya kasih fontnya biar sama. Sans serif ini 14 tetap ya. Saya kasih dodonya bold sama underline. Nah, biar kelihatan perbedaannya. Jadi nggak sama dengan kode bagian. Review. Nah, ini dia Anda lihat. Kode bagian 90, departemen ID, job ID, employee ID, ini kolomnya. 90 AD Press, ini ya, tetap ADVP ada 2 orang, totalnya 3. 1, 2, 3, totalnya 3. 60 ini cuma IT programming saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 orang. Oh, ganti halaman berikutnya. Lah, 100 ini ada FI Manager, Finance Manager, dan ada FI Accounting. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1, 6. Jumlah karyawannya 6. Nah, seperti itu. Kalau Anda ingin kolomnya ikut masuk ke ini ya, biar tidak muncul di bawah, di atas seperti ini, ya sama seperti tadi. Ini kita tarik dikit, ini kita ke bawahkan dikit. Nah, bentar. Ini kayaknya dempetan ya, saya turunkan lagi aja biar nggak terlalu dempet. Saya perlu nge-select ininya dulu, garisnya juga soalnya. Nah, sudah bisa. Nanti saya naikkan lagi. Nah, ini kita pindah. Ininya tarik ke atas. Nah, dengan begini kalau kita preview, nah ini dia. Setelah menyebutkan jabatan, baru dia menyebutkan kolomnya. Jadi 1, 2, 3, hasilnya 3. 5, hasilnya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah karyawannya juga 6. Ini saya naikkan sedikit. Apakah dalam grup puternya bisa kita berikan jumlah? Bisa saja. Bisa saja. Oke, itu adalah contoh bagaimana kita kalau mau membuat pengelompokan data pada laporan kita. Oke, kita sudah melakukan grouping, ya. Kita sudah melakukan grouping atau pengelompokan. Di sini saya kelompok yang tadi saya sedikit revisi, jadi cukup kode bagian saja, biar tidak terlalu banyak tampilannya ya. Nah, ini juga sudah groupingnya juga sudah jalan ya, kode bagian, jumlah karyawan juga sudah bisa keluar. Nah,
Sekarang, bagaimana kalau kita ingin agar laporan kita ini lebih dinamis, lebih dinamis. Contoh nih, ya, saya pinginnya hanya menampilkan ini aja, kode bagian 30 saja. Atau mungkin kita mau menampilkan hanya jabatan yang yang FI account saja, misal seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan hal itu. Jadi nanti laporannya itu bisa kita istilah apa ya? Gampangannya mungkin bisa kita filter gitu. Nah, untuk melakukan filtering itu kita perlu menggunakan bantuan dari parameter. Kita perlu menggunakan bantuan dari parameter. Jadi apa? Jadi laporan cukup cuma satu, tapi dengan parameternya kita bisa mengganti-ganti hasil dari laporan tersebut. Nah, parameter sendiri penggunaannya sederhana. Saya coba tunjukkan. Saya tarik di sini title-nya ke bawah dikit. Nah, di sini ada yang namanya parameter. Nah, parameter sendiri ini sudah ada banyak macam. Tapi kita perlu membuat baru. Ya, parameters, kita klik kanan, add parameter. Parameter 1. Di sini kita ganti namanya misal apa? Nama cetak. Misal seperti ini. Ini bisa kita tarik masuk ke dalam laporan kita. Nah, ini ada nama cetak ya. Misal seperti ini. Di sini saya kasih sebuah teks lagi. Static text ya. Nah, ini kita ketik by, oleh. Kita taruh di sini. Nah, sekarang di sini kita kasih nama cetaknya. Nah, ini contoh penggunaan parameter sederhana. Ketika kita jalankan laporan ini, Anda lihat ya hasilnya ya, preview. Nah, di sini akan diminta karena ada parameter kita harus ngisi. Di sini coba saya masukkan nama saya. Misal nih. Oke. Nah, Anda lihat by, nah, kelihatan masuk nama saya. Seperti itu. Nah, dengan memanfaatkan ini, kita juga bisa memanipulasi laporannya. Sekarang coba nih, saya mau mengganti saya mau menambahkan satu parameter lagi. Add parameter. Saya ambil kode bagian, kode bab gini aja. Nah, di sini saya masukkan ya, ini ya. Saya masukkan kode bagian. Nah, di sini saya kasih saya perbesar fontnya jadi 16 saja. Jadi 16, nah, jadi agak besar ya. Nah, ini kode bagian. Lalu saya kasih bold. Lalu alignment-nya saya kasih center. Nah, seperti ini. Vertical alignment-nya saya coba kasih middle saja. Habis itu saya mau ngasih ini. Sebentar, ini kok. Nah, ini saya posisinya juga saya center aja. Oke, ini gimana ya? Center. Bukan. Oke, center seperti ini. Position ada nggak ya di sini? Position. Oke, tidak ada. Harus ditaruh manual dulu. Oke, anggaplah di tengah ya. Nah, dari sini kita bisa sekarang dari sini kita sudah punya parameter kode bagian. Ya, kita sudah punya parameter kode bagian. Ini bisa kita delete kalau diinginkan, kita bisa delete di sini. Kita bisa delete. Nanti kalau untuk contoh berikutnya saya akan kembalikan lagi. Tapi sementara kita delete dulu aja. Atau oke lah, kita biarkan aja lah biar lebih kelihatan. Nah, kita sudah punya parameter kode bagian. Di sini kita edit sekarang. Setelah kita menambahkan parameter kode bagian ini ke laporan kita edit sekarang. Edit apa? Edit query-nya. Nah, kita edit query-nya. Awalnya kan query-nya seperti ini, hanya from employee seperti ini saja. Nah, sekarang kita tambahkan, kalau namanya filter, pasti pakai klausa where department ID sama dengan, nah,
sama dengan ini kita masukkan parameternya ini. Lah ini available parameter, kita masukkan kode bagiannya. Oke, ditarik. Nah, seperti ini. Where department ID sama dengan kode bagian. Sudah ya? Kita oke. Nah, sekarang kalau kita sudah seperti ini, kita bisa preview. Nah, previewnya sekarang, dia akan muncul pertama ini ya, nama cetak, oke. Nah, ini sekarang muncul lagi kode bagiannya. Kode bagian. Misal nih, saya mau memasukkan kode bagian 30, kita coba, kita oke. Nah, yang keluar hanya bagian 30 saja. Anda lihat, laporan yang lain tidak keluar, data yang lain. Jumlahnya juga benar, PU Man, PU Clerk ini adalah 6 orang. Sekarang nih, coba kita refresh. Oke, kita refresh ini. Ada refresh, run again. Nama tetap ya. Lalu kita ganti kode bagiannya dengan 50 misal. Nah, ketika kita pilih 50, kode bagiannya yang tampil juga cuma 50 saja. Lah, 50 ini ada banyak orangnya ya. Makanya keluarnya juga masih banyak seperti ini. Ini bisa 2 halaman. Jumlah orangnya 45, pantas banyak. Seperti itu. Kita bisa menggunakan parameter untuk memfilter laporan kita. Jadi desainnya cuma satu, tapi ketika kita butuh sedikit memfilter datanya atau kita perlu menyaring datanya, kita tinggal menggunakan parameter. Selain parameter, jangan lupa di query-nya ini juga ada tambahan where. Ya, tambahan where. Kita coba sih, kalau permisalan datanya kita kosongi bagaimana? Ini ada saja tetap ya, oke. Lah yang ini kita kosong, seperti itu. Oke. Dokumen has no page, karena ini sudah ada where-nya, dia tidak bisa dianggap null, tapi dianggap laporannya tidak, datanya tidak ada, karena tidak ada data yang cocok. Ya, bukan null. Jadi, kalau sudah menggunakan parameter seperti ini, ya harus diisi parameternya. Misal saya isi null, langsung error. Berarti tidak bisa diisi null, harus diisi dengan kode yang ada. Misal saya isi dengan 60, saya oke. Nah, ini jadi programmer ada 5. Ya, itu adalah contoh bagaimana kalau kita mau memfilter laporan kita, membuat laporan kita menjadi lebih dinamis dengan apa? Dengan melakukan filtering. Kita bisa memanfaatkan parameter. Oke, untuk mengakhiri video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya menambahkan chart atau menambahkan grafik pada laporan Anda. Jadi kita sudah punya laporan nih. Nah, kita ingin agar laporan ini mungkin lebih mudah dibaca, sehingga kita perlu menambahkan grafik. Ya. Nah, untuk menambahkan grafik, kita pertama-tama harus membuat dulu lokasinya di mana kira-kira grafik ini. Nah, lokasi grafik ini saya menemukan sebuah bagian namanya summary di sini. Saya coba klik kanan, maximize band height. Nah, ini ada summary di sini. Di summary ini saya akan coba tambahkan grafiknya. Nah, untuk menambahkan grafik kita bisa menggunakan ini. Ini ada yang namanya chart. Saya drag. Nah, di sini kita bisa memilih grafiknya pakai mau model yang mana. Nah, ini ada macam-macam. Saya ambil contoh yang sederhana saja, saya pakai yang ini. Oke, saya mau pakai yang ini aja lah. Yang umum aja lah, ini. Ya, bar. Grafik tipe bar. Saya oke. Nah, ini kategori. Ya, ini kita next. Di sini kita mau diminta untuk memasukkan series expression-nya. Maka di sini series expression-nya saya masukkan dulu yaitu pakai employee ID saja, employee ID. Oke, karena employee ID-nya number saya pakai toString. Nah, ini dia. Employee ID toString biar jadi teks. Apply. Nah, next. Kategori expression-nya saya sama juga employee ID. Sorry, tetap toString ya. Apply. Lalu expression-nya saya ganti dengan salary. Apply.
Ini kategorinya employee ID, value-nya adalah salary. Kita finish. Nah, ini kita lihat, ini masih kotak kosong ya. Saya coba perbesar. Seperti ini ya, saya perbesar seperti ini. Sekarang saya masuk ke preview. Adrianus Wijaya tetap ya, karena masih menggunakan contoh laporan sebelumnya. Oke. Di sini saya masukkan departemen kode bagiannya 80. Oke, saya oke. Nah, ini ada kan banyak ya orangnya ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman terakhir, karena tadi itu summary itu dimuncul di halaman terakhir. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, ini ada banyak ya, ada banyak sekali warnanya. Ini adalah daftar departemen ID-nya. Lalu kalau ini Anda lihat garisnya kan pendek-pendek ya, ya karena datanya banyak. Jadi dibuat pendek-pendek. Nah, Anda lihat ini ada 14.000, paling bawahnya 0, lalu ini ada garis-garisnya juga ya. Ini harus dicocokkan dengan ini data yang ada di sini. Kenapa apa istilahnya itu aksis X-nya ya ini istilahnya. Aksis X-nya ini kenapa kok titik-titik semua? Ya karena 145 atau 46 atau 47 kalau ditampilkan semua di sini tidak cukup, tidak kelihatan. Nah, jadinya akhirnya seperti ini. Kalau permisalan grafik ini dirasa kurang informatif ya, kita bisa menggunakan bentuk yang lain. Contoh nih, saya kembali ke desainer. Ini saya delete. Saya pakai bentuk yang lain yang mungkin lebih enak dilihat. Saya coba pakai chart ini. Pie. Ya, sebenarnya pie sih nggak cocok sebenarnya kalau untuk gaji, tapi kita coba saja. Biar kelihatan. Pie. Lalu, identifier-nya saya pakai tetap sama, employee ID to string. Ya. Lalu, ininya, value-nya sama seperti tadi, salary tetap. Salary tetap. Apply. Next. Finish. Nah, kalau salary, kalau pemisahan pie dia lebih sedikit ya, lebih gampang melihatnya. Dia langsung kelihatan preview-nya seperti ini. Contoh ya. Lalu ini sebentar, saya ada satu hal yang ketinggalan. Ini kan ada employee ID, ya sudah ya expression key-nya. Value-nya salary. Labelnya saya biar lebih kelihatan. Biar labelnya kelihatan, nominalnya berapa salary-nya. Saya kasih salary tapi to string. Jadi itu key expression ini adalah yang membedakan slice-nya itu apa, lalu nilainya berapa yang untuk masing-masing slice. Nah, label di masing-masing slice-nya itu saya pakai salary. Kalau bingung, saya tunjukkan hasilnya. Preview. 80 tetap ya. Halaman terakhir. Nah, ini dia hasilnya. Jadi setiap warna ini adalah key expression-nya ya. Ini adalah key expression-nya. Lalu value-nya berapa ya? Value-nya itu untuk ini membuat slice-slice-nya ini. Ya. Berapa masing-masing slice ini apa nominalnya? Ya ini ada nominalnya sebenarnya. Nah, cuman karena saking banyak datanya nggak bisa kalau menggunakan pie gini. Ya, kalau tadi menggunakan cara yang apa grafik bar pun karena datanya terlalu banyak akhirnya tidak kelihatan aksis X-nya nggak kelihatan, hanya kelihatan aksis Y-nya saja. Paling besar 14.000, paling kecilnya berapa? Seperti itu. Tapi ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan chart. Coba sih kalau misalkan saya refresh, saya kasih data yang lain, yang lebih sedikit. Misal departemen ID-nya 50, jangan 50, 60 aja wis. Nah, ini kan cuma beberapa orang, cuma sedikit kan orangnya ya. Nah, ini lalu kita masuk ke summary-nya. Nah, ini lebih kelihatan. Jadi 103 itu adalah 103 ini yang merah 9.000, dia yang paling banyak ya. Terus 4 itu 6.000, ini yang kedua, terus 5. Nah, kalau misalnya kita ganti chartnya, kemungkinan bisa lebih kelihatan. Chartnya saya masukkan ganti lagi, saya pakai bar lagi. Next. Kategorinya saya pakai employee ID, string, apply. Value-nya saya pakai tentu saja salary, apply. Salary, apply, finish. Nah, ini saya drag lagi. Lalu kalau saya preview, oke 60 tetap biar datanya nggak terlalu banyak. Nah ini bisa kelihatan. Ini dummy series ya, nggak kelihatan ya. Apa kalau cuma dummy series? Ini saya lupa mengganti ininya. Chart data,
detail. Nah ini kategori seriesnya ini saya lupa. Modify ini saya ganti bukan dummy series tapi saya ganti dengan apa? Dengan employee, dengan employee ID. To string aja biar aman karena biasanya yang bukan nilai itu harus meminta teks. Close, kita preview lagi, oke. Halaman terakhir. Nah ini dia. 103 itu 9.000 gajinya, 104 itu 6.000, 105 itu adalah antara 4.000 sampai 5.000, mungkin 4.800 mungkin ya. 106 itu adalah ya 4.900-an kurang lebih. Lalu yang 17 segini. Dia 4.200, 4.100, 4.200. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memasukkan chart ke dalam laporan. Oke. Setelah Anda selesai membuat laporan Anda sudah selesai mendesain laporan Anda sedemikian rupa, maka yang terakhir kita bisa lakukan adalah memanggil laporan ini dari mana? Dari aplikasi kita. Tapi itu untuk video yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.